Selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Kita langsung lanjutkan pelajaran kita. Mumpung pagi masih segar. Masih di Armageddon. Kita masuk ke sesi keberapa saya sudah lupa. Sudah kehilangan hitungan. Nah, minggu lalu kita sudah sampai ke ayat yang ketiga. Ini ya, Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun dengan berbagai fenomena alam yang menyertai, khususnya gempa bumi dan berbagai goncangan dahsyat. Kita sudah tinjau minggu lalu, sehingga respon orang-orang yang berdosa, mereka memilih lebih baik mati gitu ketika menghadapi tanda-tanda yang begitu menggemparkan ya. Kita sudah bahas ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ke-9. Para orang kudusnya dan gerejanya datang bersama Yesus. Kedatangan Yesus untuk berperang secara langsung membela umat pilihannya ya. Ini ada di pasal 14 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita akan mulai dari ayat yang ke-5. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Jemaat perhatikan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Ya, jadi subjudul yang kita pakai ayat 5 sampai ayat 7 ini ya, berasal dari kalimat terakhir. Semua orang kudus bersama-sama dengan dia, kita sudah belajar, gereja yang mengalami rapture atau pengangkatan sebelum masuk 7 tahun masa aniaya, termasuk orang kudus di sini yang datang bersama Yesus pada kedatangannya yang kedua untuk menghakimi. Kita lihat penjelasannya, poin yang pertama. Ada sedikit mistranslate seperti biasa, penerjemahan Alkitab Bahasa Indonesia agak kurang tepat. Ini ya, kalimat pertama. Saya bacakan dulu. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Ini yang saya kasih tanda pink ya. Nah, kalau dalam Alkitab Bahasa Inggris, saya ambil NASB, di situ dikatakan, you will flee by the valley of my mountains, by the valley of the mountains will reach to Azel. Saya terjemahkan, kamu akan melarikan diri melewati lembah pegununganku, karena lembah itu akan sampai ke Azel. Ya. Jadi ada beberapa hal yang miss dalam penerjemahan bahasa Indonesia, kita pakai yang versi bahasa Inggris, lebih mendekati ke bahasa aslinya. Saya bacakan sekali lagi. Kamu akan melarikan diri melewati lembah pegununganku, karena lembah itu akan sampai ke Azel. Jadi ketika Yesus datang menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, terjadi gempa bumi katakanlah, lalu bukit itu terbelah dua ke utara, ke selatan, sehingga terbentuk satu lembah yang sangat besar dari satu sisi ke sisi yang lain. Di sini dikatakan bahwa Allah menetapkan lembah baru yang terbentuk itu akan sampai ke Azel. Nanti ada keterangannya Azel apa. Nah, lewat lembah inilah Allah memfasilitasi setengah dari penduduk Yerusalem untuk melarikan diri ya. Dan nanti sepertiganya akan Tuhan selamatkan, tobatkan dan pulihkan. Jadi dengan jelas di sini dikatakan Allah membentuk lembah baru ini sebagai sarana untuk sisa-sisa Israel melarikan diri, karena kita sudah tahu dari ayat pertama dan kedua bahwa setengahnya itu ditawan ya oleh pasukan multinasional yang menyerbu mereka, tapi setengah lagi berhasil melarikan diri. Nah, Tuhan membentuk lembah besar ini dikatakan sampai ke Azel. Ada sebutan satu nama di sini yang menuju ke satu posisi. Ya, ini keterangannya di poin yang kedua. Azel kemungkinan besar satu tempat di sebelah timur Yerusalem ya. Jadi Bukit Zaitun terbelah, sebelah ke utara, sebelah ke selatan. Kemudian terbentuk lembah sangat besar dari barat ke timur. Nah, batas timur sampai mana lembah baru ini terbentuk, disebut Azel dalam
Zakaria 14 ayat 5. Jadi Azel kemungkinan besar satu tempat di sebelah timur Yerusalem menandai batas akhir sebelah timur dari lembah yang baru terbentuk. Tidak ada informasi lokasi tepatnya di mana, tetapi kemungkinan adalah lembah Yosafat atau lembah penentuan. Kita sudah belajar ya di sesi sebelumnya, di sanalah sisa-sisa manusia yang masih hidup akan dikumpulkan, lalu di sana ada penghakiman atas bangsa-bangsa ya, the judgment of the nations, dan bagian diantaranya adalah pemilihan domba dan kambing, gitu ya. Nah kemungkinan Azel ini menuju ke tempat itu ya, tapi Alkitab tidak memberikan nama tepat atau informasi tepat di mana lokasi Azel. Mungkin nanti setelah kejadian kita akan mengetahui di mana lokasi Azel ini ya. Sekali lagi, kemungkinan adalah lembah Yosafat atau lembah penentuan. Kita sudah bahas di Yoel 3, 12, dan 14, di mana akan berlangsung penghakiman atas bangsa-bangsa, the judgment of the nations, dan atas sisa-sisa yang tidak tertangkap. Jadi penghakiman atas bangsa-bangsa yang berhasil hidup melewati 7 tahun masa aniaya, termasuk 3,5 tahun terakhir masa aniaya besar di bawah Antikristus. Mereka berhasil melewati itu, selamat, maka beserta sisa-sisa Israel akan menghadapi penghakiman domba kambing. Ya, yang tidak percaya Yesus akan dibinasakan, yang percaya kepada Yesus akan masuk kepada millennial kingdom. Berikutnya, di sini ada pernyataan gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Saya bacakan lagi ya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Kita tahu Israel sudah terbagi menjadi dua. Di utara ada Israel, lalu di selatan ada Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Nah, ada satu ayat yang menuliskan tentang referensi kepada gempa bumi ini, yaitu Amos pasal yang pertama, saya bacakan. Amos 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Ya, jadi Amos menuliskannya ketika membuka kitab Amos, memperkenalkan dirinya siapa? Sebagai seorang peternak. Jadi saya singgung lagi mumpung menyinggung tentang Amos. Katakan Amos ini seorang peternak apa? Domba dari Tekoa. Jadi coba bayangkan kitab suci yang kita pegang ini, betapa kita bisa meyakini ini adalah berasal dari Allah. Karena ini ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang berbeda-beda latar belakang. Ada raja seperti Daud, ya, Sulaiman, ada seperti Amos, cuman peternak domba. Tapi banyak juga yang imam, keturunan imam seperti Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, ya. Jadi kurang lebih 40 orang dari latar belakang yang berbeda dan hidup pada zaman yang berbeda-beda. Kebanyakan tidak ada sangkut pautnya seorang dengan yang lain, tetapi dalam tulisan-tulisan mereka menuliskan tentang Kristus. Satu benang merah yang bisa kita tarik. 66 kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita melihat satu keselarasan, seluruh kitab dalam perjanjian lama menuliskan tentang nubuatan tentang Kristus. Dan seluruh kitab dalam perjanjian baru menuliskan tentang penggenapan kedatangan Kristus ya. Jadi Amos 1 ayat 1 menuliskan referensi ke gempa bumi yang disinggung lagi dalam Zakaria 14 ayat 5. Nah, kalau berdasarkan perkiraan secara ilmiah, scientific data sejarah, ini kurang lebih terjadi 750 sebelum Masehi ya, before Christ. Kejadian ini, gempa bumi. Poin yang terakhir, semua orang kudus bersama-sama dengan dia bisa merujuk kepada para malaikat, Yahudi yang percaya atau Kristen non-Yahudi. Ini yang masuk ke dalam gereja Tuhan. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Yahudi secara perorangan sudah ada yang masuk Kristen sampai hari ini. Ya.
Berbeda dengan nubuatan tentang pemulihan Israel secara bangsa ya, yang akan Tuhan genapi pada kedatangan yang kedua. Tapi secara pribadi, lepas pribadi, banyak orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen dan mereka akan bersama-sama dengan kita mengalami rapture ya. Jadi banyak referensi ayat, saya sudah bagikan di sesi sebelumnya. Jadi semua orang kudus yang datang, pasukan sorgawi yang datang bersama Yesus pada kedatangannya yang kedua, ada malaikat di sana, ada gereja Tuhan ya. Nah, jemaat bisa baca dalam Wahyu pasal 19 ayat 14. Ini tentang ayat yang kelima ya. Kita akan masuk ayat yang keenam, saya bacakan dulu ayatnya. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Sekali lagi yang saya beri tanda pink, kurang tepat penerjemahannya. Nah, kita lihat dalam poin yang pertama ya. Paling tepat itu diterjemahkan seperti ini. Pada hari itu tidak akan ada terang, penerangan akan meredup. Saya ambil dari, sekali lagi NASB, tapi kalau jemaat baca versi Alkitab bahasa Inggris yang lain, mau King James, mau NIV, lebih kurang sama ya suaranya. Dalam NASB dituliskan, in that day there will be no light. The luminaries will dwindle. Jadi pada hari itu tidak akan ada terang, penerangan akan meredup. Di sini dikatakan dengan jelas ya. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa salah terjemahan bahasa Indonesia. Sekali lagi ya, kalau kata-kata dalam bahasa Ibrani dan Yunani yang dipakai dalam Alkitab itu memang kata per kata itu memiliki banyak makna. Jadi kita harus kontekstual, benar-benar passage atau teksnya sedang berbicara tentang apa, lalu kita terapkan literal, historical, dan jangan lupa kontekstual ya, sintesis kepada bagian Alkitab lain yang menceritakan tentang kejadian yang sama. Coba perhatikan. Kita ambil yang betul ya, kalimat yang pertama. Pada hari itu tidak akan ada terang, penerangan akan meredup. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan, ya, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Artinya akan terjadi kegelapan melanda seluruh bumi sehingga kita tidak tahu, ya, kita tidak melihat ada pergantian siang dan malam. Dikatakan malam pun menjadi siang, siang pun gelap gitu. Ini. Sementara sisa-sisa Yahudi melarikan diri melalui lembah yang baru terbentuk yang sampai ke Azel tadi, dunia akan mengalami kegelapan. Saya tuliskan ya referensi nubuatan tentang akan terjadinya kegelapan di hari kedatangan Yesus yang kedua ya. Yesaya 13 ayat 9 dan 10. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Yesaya 24 ayat 23. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Yoel 2 ayat 10. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Yoel 3 ayat 14-16. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Matius 24 ayat 29 dan 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap
dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Wahyu 6 ayat 12-14. Maka aku melihat ketika Anak Domba itu membuka metera yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Sekali lagi dunia akan mengalami kegelapan dan akan digantikan oleh cahaya kemuliaan Kristus. Yesaya 60 ayat 19 dan 20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana rancangan sepenuhnya peristiwa saat itu. Ketika segalanya menjadi gelap, kemudian terang kembali pada kerajaan 1000 tahun damai. Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Malayaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi jemaat bisa membayangkan adegan ini ketika Yesus datang dengan pasukan sorgawi, hanya Yesuslah yang menjadi sumber terang. Pada waktu yang bersamaan dunia dibuat gelap. Ya, benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang dibuat meredup, dwindle, gitu ya. Sehingga benar-benar pribadi Yesus dengan kemuliaannya menjadi sumber cahaya. Nah, kondisi gelap ini kita tidak tahu akan berlangsung seberapa lama ya, di mana Yesus menghabiskan, membinasakan pasukan multinasional di bawah antikristus, lalu terjadi penghakiman atas bangsa-bangsa di sana, the judgment of the nations, yang di dalamnya ada pemisahan antara kambing dan domba, di mana kambing dibinasakan, domba boleh masuk kerajaan 1000 tahun damai. Ketika Yesus menegakkan tahtanya di bumi, maka berdirilah kerajaan 1000 tahun damai. Saat itulah bumi akan mengalami kembali terang ya. Jadi saya baca kalimat terakhir dalam penjelasan, hanya Tuhan yang tahu bagaimana rancangan sepenuhnya peristiwa saat itu. Jadi secara teknis nanti praktisnya seperti apa kejadiannya kita akan alami sendiri. Tentu saja kita gereja Tuhan yang mengalami rapture akan menyaksikan dan mengalaminya ketika kita ada di pihak Yesus ya, bagian dari pasukan yang menyertai Yesus, mengendarai kuda putih, memakai jubah putih, luar biasa kejadian itu. Nah, kita akan melihat respon orang-orang di bumi. Ada yang terguncang sedemikian rupa, termasuk oleh peristiwa kegelapan pekat ini ya. Kita bisa bayangkan, minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Alkitab menubuatkan guncangan yang luar biasa, sehingga orang-orang saking ketakutannya, mati dalam ketakutannya, lalu bersembunyi di gua-gua, di celah antara batu-batu, lalu berkata, runtuh saja, rubuh saja gua ini menimpa kami, mati saja kami. Jadi kita mendapat bayangan begitu mencekam ya, goncangan yang dilakukan oleh Allah pada hari Tuhan, termasuk di dalamnya kegelapan yang melanda bumi ya. Silakan jemaat baca ayat-ayat lain, tetapi cukup banyak ayat yang meneguhkan nubuatan bahwa akan terjadi kegelapan melanda bumi ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Peralihan dari
masa sekarang masuk ke dalam millennial kingdom. Jadi bersinarnya kemuliaan Yesus itu akan dimulai pada saat kedatangannya yang kedua, disertai gelap gulitanya bumi, dan Yesus akan terus bercahaya memasuki millennial kingdom, menghantar orang-orang yang percaya kepadanya menikmati kehidupan kerajaan 1000 tahun di sana. Dia akan menjadi penerang ya. Walaupun tentu saja benda-benda penerang di langit dalam kerajaan 1000 tahun damai akan menyala lagi tentu saja. Tetapi penerangan yang kekal itu akan terpusat pada pribadi Yesus dengan kemuliaannya. Dikatakan ini akan menjadi penerangan yang kekal. Artinya selesai kerajaan 1000 tahun damai, Yesus akan menjadi penerang yang abadi sampai ke bumi baru, langit baru. Kita tahu di Wahyu ada ayat yang mengatakan tidak ada lagi matahari, bumi baru, langit baru. Anak domba lah penerangnya. Bahkan tidak ada lagi bait Allah di sana. Anak Allah lah bait Allahnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang gereja, sekali lagi bukan sekedar gedung, bukan sekedar klub perkumpulan orang-orang, bukan ya. Gereja itu menuju kepada pribadi Yesus. Gereja yang bagaimana? Gereja yang mengakui dia Tuhan. Mengakui Tuhan itu bagaimana? Tunduk kepada sabdanya. Demikian ya. Nah, coba baca Yesaya 30 ayat 26, satu ayat saja. Yesaya 30 ayat 26. Saya bacakan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ini satu ayat saja yang kita baca, yang memberikan informasi bahwa gelap gulita yang terjadi ketika Yesus datang akan terang lagi memasuki millennial kingdom. Ya. Di sini ada ungkapan di saat Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Umatnya dipukul untuk pendisiplinan supaya bertobat. Ya, orang Kristen jangan takut firman yang keras, jangan takut pukulan dari Allah dalam bentuk apapun. Selama kita menjalani hidup di dunia ini, karena tujuannya adalah kasih, seperti seorang bapak mendisiplinkan anaknya. Karena kita bukan anak gampangan. Kita adalah real secara rohani anak-anak Allah. Kita adalah adik-adiknya Kristus secara rohani. Dia yang sulung di antara banyak saudara. Dan Allah karena kasihnya selama kita menjalani hidup di dunia ini, dia akan memukul kita. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan membalut luka. Tuhan akan menyembuhkan bekas pukulan itu. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang tersinggung mendengar berita tentang Injil yang benar, seruan pertobatan dan pengampunan dosa, di mana dikatakan di sana, kamu adalah orang berdosa. Seharusnya kita menyambut dengan sukacita seruan ini. Kenapa? Karena kalau Allah mengatakan kita berdosa, itu menyatakan kebenaran atau realitas ya. Tapi ketika Allah menyatakan kita berdosa, walaupun itu menusuk hati, perasaan kita, menyinggung, membuat kita mungkin marah seketika. Tapi ingat, dalam berita Injil itu ada berita sukacita. Kamu berdosa, tetapi kalau kamu mau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, tunduk. Maka aku sudah mati di atas salib menebus dosa-dosa kamu untuk melahirkan kamu kembali menjadi manusia baru, ciptaan baru. Jadi dakwaan keberdosaan dari Allah lewat firman-Nya kepada kita sekarang disertai dengan solusi. Apa itu solusinya? Dia sudah menebus hukuman atas dosa kita. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah-Nya yang mahal. Jadi berita Injil seharusnya mendatangkan sukacita, ya.